Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman pejuang P3K? Pada video kali ini kita akan sharing berbagi soal IPA terpadu untuk guru SMP. Ini bisa jadi latihan untuk teman-teman yang akan ujian P3K nanti. Perlu diketahui soal ini saya ambil dari soal pedagogi dan profesional dari PPG. Jadi tidak perlu diragukan lagi ke keabsahannya, ke kualitasnya. Bagi yang baru bergabung, saya mohon bantuannya untuk klik subscribe, like, dan berkomentarlah biar saya makin semangat untuk mengupload video-video soal-soal P3K terbaru lainnya. Baik, kita langsung masuk ke kompetensi kisi-kisi dan soal latihan pertama. Kompetensi pedagogi, capaian pembelajaran, merencanakan pembelajaran yang ditunjukkan dengan merumuskan indikator pencapaian kompetensi berdasarkan KD IPA SMP. Disajikan tujuan atau kompetensi dasar pembelajaran IPA. Peserta didik dapat menentukan pengetahuan yang relevan dengan kompetensi dasar tersebut. Yang kedua, diberikan KD IPA, peserta didik dapat merumuskan indikator pencapaian kompetensi pada aspek pemahaman atau aplikasi atau penalaran atau berpikir tingkat tinggi atau keterampilan. Jadi kita berada di indikator pertama dulu, yang ini. Disajikan tujuan atau kompetensi dasar pembelajaran IPA, peserta didik dapat menentukan pengetahuan yang relevan dengan KD tersebut. Coba kita lihat soalnya. Terdapat kompetensi dasar atau KD menjelaskan keterkaitan struktur jaringan tumbuhan dan fungsinya serta berbagai pemanfaatannya dalam konteks dalam teknologi yang terilhami oleh struktur tersebut. Manakah di antara pilihan berikut ini merupakan pernyataan benar tentang teknologi dan struktur tumbuhan yang mengilhaminya? A. Velcro atau perekat terinspirasi oleh getah batang. B. Pembangkit listrik tenaga surya Abengoa terinspirasi dari struktur bunga ros. C. Charger tenaga surya elektrik terinspirasi dari osmosis daun. D. Teater Esplanade yang terinspirasi dari bentuk buah rambutan. E. Kota mengambang Lilipad Ecopolis terinspirasi dari struktur daun teratai. Saya kasih waktu sekitar 5-10 detik untuk coba menjawab, baru kita lanjut ke jawaban dan pembahasan. Jadi jawabannya ada di option E. Kota mengambang Lilipad Ecopolis terinspirasi dari struktur daun teratai. Kita lihat pembahasannya. Menurut ramalan GIEC, International Government Group in the Evolution of the Climate, kenaikan permukaan laut akan mencapai 20 hingga 90 cm selama abad ke-21. Setiap kenaikan suhu 1 derajat akan mengakibatkan air naik 1 meter. Kenaikan ini akan mempengaruhi 0,05% di Uruguay, 1% di Mesir, 6% di Belanda, 17,5% di Bangladesh, dan lebih dari 80% di daerah atol Majuro, di Marshall dan pulau-pulau Kiribati, hingga pulau-pulau di Maldives. Lilipad, kota yang akrab dengan lingkungan, dapat mengapung dari Monaco di Eropa hingga ke daerah bagian atol Polynesia. Desain yang sangat modern dalam antisipasi pengungsi akibat pemanasan global. Inspirasi dari daun lilipad Amazonia Victoria regia dari keluarga Nymphaeas, tanaman air yang ditemukan oleh ahli tanaman Jerman Tadeusz Hanke. Lilipad, kota lingkungan yang mengapung dengan zero emisi udara melalui teknologi energi dari matahari atau solar angin, gelombang laut dan biomas.
bahkan dapat memproses gas CO2 atau karbon dioksida di dalam atmosfer dan meresap ke kulitnya atau atap yang terbuat dari titanium dioksida seperti proses fotosintesis pada tumbuhan daun. Sumber teknologimu blogspot.com ya. Jadi ini ya, struktur tumbuhan yang mengilhami ini yang ada di option E di kota Mengambang Lilipet Ekopolis. Ya, struktur jaringan tumbuhan dan pemanfaatannya dalam teknologi. Kita lanjut ke kisi-kisi dan soal latihan berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Kompetensi pedagogi, capaian pembelajaran, merencanakan pembelajaran yang ditunjukkan dengan merumuskan indikator pencapaian kompetensi berdasarkan KD IPA SMP. Indikator yang kedua ya, diberikan KD IPA peserta didik dapat merumuskan indikator pencapaian kompetensi pada aspek pemahaman atau aplikasi atau penalaran atau berpikir tingkat tinggi atau keterampilan. Kita lihat soalnya. Terdapat KD menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan satuan standar atau baku. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak cara untuk mengukur panjang suatu benda, seperti menggunakan ukuran langkah, depa, dan meter. Di antara pilihan berikut yang merupakan indikator pencapaian kompetensi berpikir tingkat tinggi adalah A. Menganalisis kesalahan yang mungkin terjadi dari hasil pengukuran panjang. B. Menjelaskan perbedaan ketepatan mengukur panjang suatu benda dengan alat ukur standar dan alat ukur tidak standar. C. Menjelaskan pentingnya menggunakan alat ukur standar dalam pengukuran. D. Menjabarkan cara menggunakan penggaris untuk mengukur panjang benda. E. Menyebutkan jenis-jenis alat ukur standar, besaran, dan satuan panjang. Jawab dulu. Jadi jawabannya ada di option D. Itu menjabarkan cara menggunakan penggaris untuk mengukur panjang benda ya. Kita lihat pembahasannya. Kemampuan esensial sesuai KD adalah menerapkan ya, menerapkan. C3, opsi A mengarah pada kemampuan analisis atau C4 nih, menganalisis ini sudah tingkat tinggi ya. Yang paling tinggi ya. Opsi B dan C merupakan indikator esensial memahami atau C2, sedangkan opsi E merupakan indikator esensial mengingat. Jawaban D merupakan indikator yang menuntut kemampuan menerapkan atau bisa menjabarkan cara pengukuran atau mengukur. Untuk aspek kemampuan melakukan pengukuran atau yang sebenarnya bagian dari menerapkan, biasanya ditagih melalui KD keterampilan KD pada KI 4 ya. Bagi yang belum paham ini, yang C1, C2 sampai C4, teman-teman bisa lihat di pembahasan saya di kompetensi teknis guru pedagogi umum ya. Sudah banyak di situ, sudah berkali-kali dijelaskan tentang ini ya. Tapi saya yakin teman-teman yang selalu ketemu pengawas insya Allah mudah. Kita lanjut ke kompetensi pedagogi, masih pedagogi ya. Capaian pembelajaran, merencanakan pembelajaran yang ditunjukkan dengan kemampuan menetapkan materi, proses, sumber, media, penilaian, dan evaluasi pembelajaran IPA SMP. Indikator, disajikan narasi potensi dan sarana yang dimiliki sekolah dan karakteristik materi ajar peserta didik dapat menjelaskan model pembelajaran dan asesmen yang sesuai. Coba kita lihat soalnya. Pak Rudi dan Bu Nani mengajar IPA di SMP Harapan Bangsa yang merupakan sekolah adiwiyata
Sebagai sekolah yang termasuk kategori berwawasan dan berpeduli lingkungan hidup, di SMP tersebut terdapat kebun sekolah yang hijau, koleksi tanaman obat, wastafel tempat cuci tangan di depan setiap kelas, bak sampah, biopori untuk resapan air, serta ada rumah kaca berisi berbagai tanaman. Pak Rudi akan mengajar IPA siswa kelas 9 untuk membuat produk daur ulang limbah yang bermanfaat bagi kehidupan. Agar metode project based learning yang Pak Rudi terapkan berhasil dengan baik, maka langkah pertama yang harus dilakukan Pak Rudi adalah A. Menugaskan siswa mengidentifikasi beragam limbah di sekolah. B. Menugaskan siswa memfokuskan pada limbah kertas atau plastik. C. Menetapkan jenis produk daur ulang yang akan dibuat. D. Membuat jadwal alokasi waktu pembuatan produk. E. Mempresentasikan hasil-hasil karya daur ulang limbah. Coba dijawab dulu. Jadi jawabannya ada di option A, menugaskan siswa mengidentifikasi beragam limbah di sekolah. Kita lihat pembahasannya, merujuk pada sintaks model pembelajaran project based learning, yaitu A, penentuan pertanyaan mendasar atau membuat produk apa terkait limbah yang ada di sekolah. Sebelum menentukan produk yang akan dibuat, siswa perlu mengidentifikasi limbah yang ada di sekolah tersebut. B. Merancang rencana proyek. C. Menyusun jadwal membuat proyek. D. Memonitor kemajuan proyek. E. Menguji proses dan hasil belajar. F. Mengevaluasi pengalaman membuat proyek. Oke, kita lanjut ke indikator selanjutnya. Masih capaian pembelajaran yang sama. Kita sekarang berada di indikator yang ini ya. Disajikan narasi tentang tujuan pembelajaran IPA. Peserta dapat menjelaskan strategi pembelajaran yang paling tepat untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Ini dia paling tepat ya, strategi paling tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kita lihat soalnya. Pembelajaran pada materi gaya dengan kompetensi dasar menyajikan hasil penyelidikan tentang pengaruh gaya terhadap gerak benda. Memiliki tujuan, siswa dapat menyelidiki pengaruh gaya terhadap gerak benda dengan prosedur yang benar. Manakah di antara strategi-strategi berikut yang paling tepat untuk mencapai tujuan tersebut? A. Menjelaskan pengaruh gaya terhadap gerak benda yang dilengkapi dengan contoh, kemudian siswa diminta mengerjakan soal-soal latihan secara berkelompok. B. Meminta siswa berdiskusi secara berkelompok untuk menjawab soal-soal tentang pengaruh gaya terhadap gerak benda, kemudian hasil diskusi dipresentasikan. C. Secara berkelompok, siswa belajar mengatasi masalah-masalah pengaruh gaya terhadap gerak benda dalam kehidupan sehari-hari. D. Siswa melakukan kegiatan eksperimen untuk menyelidiki pengaruh gaya terhadap gerak benda, diskusi hasil penyelidikan, dan penyajian hasil diskusi atau presentasi. E. Membentuk kelompok ahli yang bertugas menyelidiki pengaruh gaya terhadap gerak benda dari berbagai literatur, kemudian kelompok ahli menjelaskan hasil penyelidikannya kepada kelompok asal masing-masing, dan selanjutnya setiap kelompok melakukan presentase. Dijawab dulu. Kira-kira yang mana strategi pembelajaran yang paling tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran? Baik, yang jawabannya ada di option D. Siswa melakukan kegiatan eksperimen untuk menyelidiki pengaruh gaya terhadap gerak benda. Diskusi hasil penyelidikan dan penyajian hasil diskusi atau presentasi ya. Kita lihat pembahasannya. Tujuan pembelajaran menginginkan siswa melakukan kegiatan penyelidikan.
guru memfasilitasi belajar siswa untuk melakukan kegiatan eksperimen untuk menyelidiki pengaruh gaya terhadap gerak benda. Sebelum melakukan eksperimen, diperlukan persiapan eksperimen termasuk kegiatan identifikasi hasil-hasil kerja gaya dalam kehidupan sehari-hari agar siswa tergiring ke dalam konteks yang diinginkan. Selanjutnya, siswa diminta untuk melakukan eksperimen berdasarkan LKPD yang tersedia atau lembar kerja peserta didik yang kita buat itu. Kita lanjut ke kisi-kisi dan latihan soal berikutnya. Masih kompetensi pedagogi, capaian pembelajaran, merencanakan pembelajaran yang ditunjukkan dengan kemampuan menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, IPA, SMP sesuai silabus. Indikator, disajikan kasus merencanakan pembelajaran pada suatu KD IPA. Peserta dapat menentukan kegiatan apersepsi yang sesuai. Kita lihat soalnya. Ya, Pak Amir sedang merancang pembelajaran pada KD menyelidiki pengaruh gaya terhadap gerak benda. Kegiatan pembelajaran direncanakan menggunakan pendekatan saintifik dan metode eksperimen. Berikut ini yang paling tepat sebagai apersepsi adalah: A. Siswa diminta untuk membaca bahan ajar materi tentang pengaruh gaya terhadap gerak benda pada berbagai literatur. B. Menjelaskan pengaruh gaya terhadap gerak benda di depan kelas, termasuk materi pembelajaran agar siswa menjadi tahu materi sebelum melakukan kegiatan eksperimen. C. Mengorientasikan siswa tentang gaya dalam kehidupan sehari-hari, kemudian melakukan tanya jawab atau curah pendapat tentang pengalaman siswa dalam kehidupan sehari-hari yang relevan. D. Menjelaskan prosedur eksperimen untuk menyelidiki pengaruh gaya terhadap gerak benda di sekitar. E. Mendemonstrasikan hasil-hasil kerja gaya terhadap gerak benda di depan kelas, kemudian mencontohkan cara melakukan penyelidikan. Dijawab dulu. Kalau waktunya dirasa kurang, silahkan di-pause dulu ya. Sekaligus latihannya, mini trial. Jadi jawabannya ada di option C, yaitu mengorientasikan siswa tentang gaya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian melakukan tanya jawab atau curah pendapat tentang pengalaman siswa dalam kehidupan sehari-hari yang relevan. Kita lihat pembahasannya. Untuk mengorientasikan siswa dalam kegiatan penyelidikan pengaruh gaya terhadap gerak benda, siswa diharapkan sudah terlebih dahulu mengetahui konsep gaya dan konsep gerak. Konsep gerak tersebut mungkin dapat dibaca siswa dalam bahan bacaan atau buku siswa, tetapi akan lebih konteks ya, dan bermakna jika siswa mengetahui konsep gaya dan gerak benda melalui fenomena kehidupan sehari-hari atau pengalaman siswa sendiri. Kemudian melakukan tanya jawab untuk menggiring siswa ke dalam fokus pembelajaran. Curah pendapat akan sangat membantu guru mencermati pengalaman-pengalaman siswa dalam materi tersebut. Kita lanjut ke kisi-kisi dan latihan soal berikutnya, masih sama, capaian pembelajaran juga masih sama. Disajikan kasus pembelajaran pada suatu KD IPA, peserta dapat menentukan kegiatan apersepsi yang sesuai. Apersepsi yang sesuai. Kita lihat, Bu Hani melakukan pembelajaran materi IPA dengan KD, menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan satuan standar yang melibatkan pengukuran massa benda dengan menggunakan neraca OH/AUS 310. Model pembelajaran yang digunakan adalah pembelajaran langsung atau direct instruction yang melatih siswa mengukur massa tahap demi tahap. Pada tahap pertama, Bu Hani mengklarifikasi tujuan dan memotivasi siswa serta menjelaskan kegiatan belajar siswa.
Buhani juga menjelaskan pengetahuan deklaratif tentang komponen-komponen neraca dan fungsinya masing-masing termasuk bagaimana menggunakannya. Di antara kegiatan berikut yang merupakan tahap 2 yang seharusnya dilakukan Buhani adalah A. Menjelaskan materi pengukuran termasuk di dalamnya pengukuran besaran pokok massa dengan neraca OHA AUS 310. B. Mendemonstrasikan tahap-tahap pengukuran massa dengan menggunakan neraca OHA US 310 tahap demi tahap. C. Memberikan latihan soal terkait pengukuran massa dengan neraca OHA US 310 kepada siswa untuk dikerjakan secara berkelompok. D. Meminta siswa berdiskusi tentang pengukuran massa dengan neraca OHA US 310. Kemudian siswa diminta merumuskan langkah-langkah penggunaannya dan mempraktikkannya. E. Melakukan kegiatan pengukuran massa dengan menggunakan neraca OHA US 310. Jawab dulu. Jadi jawabannya ada di option B. Mendemonstrasikan tahap-tahap pengukuran massa dengan menggunakan neraca OHA US 310 tahap demi tahap ya. Kita lihat pembahasannya. Model pembelajaran langsung terdiri dari 3 tahap, yaitu yang pertama menyampaikan tujuan dengan mempersiapkan siswa. Yang kedua, mendemokan pengetahuan atau keterampilan. Yang ketiga, membimbing pelatihan. Yang keempat, mengecek pemahaman dan memberi umpan balik. Dan yang kelima, memberikan kesempatan untuk pelatihan lanjutan. Kita lanjut ke latihan soal berikutnya. Masih sama. Indikator, disajikan kasus merencanakan pembelajaran pada suatu KDIPA. Peserta dapat menentukan kegiatan apersepsi yang sesuai. Jadi masih sama dengan yang tadi, cuman contoh kasusnya yang beda. Kalau kita sering kurang paham lagi kalau kasusnya beda lagi ya. Jadi ini ada 3 kasus yang diberikan tadi ya. Contoh kasus tapi indikator sama. Kita lanjut. Dalam pembelajaran dan dengan menggunakan pendekatan saintifik pada materi suhu dan kalor, Burani meminta siswa untuk melakukan pengamatan terhadap fenomena perpindahan kalor, yaitu dengan menunjukkan data pengaruh massa terhadap kalor yang diterima oleh benda. Setelah siswa merumuskan masalah dan jawaban sementara, siswa diminta untuk melakukan eksperimen untuk mendapatkan jawaban terhadap masalah yang sudah dirumuskan. Berikut ini prosedur yang paling tepat untuk memfasilitasi siswa melakukan eksperimen adalah A. Menjelaskan petunjuk eksperimen dan alat bahan yang dibutuhkan selama eksperimen. B. Meminta siswa merancang eksperimen menggunakan bahan bacaan, kemudian Burani mengecek dan membimbing siswa. C. Burani melakukan demonstrasi bagaimana melakukan eksperimen dan meminta siswa untuk melakukan kegiatan seperti yang didemonstrasikan. D. Menjelaskan contoh-contoh hasil eksperimen yang sudah dilakukan orang lain. E. Meminta siswa mencari contoh melalui internet atau sumber lainnya untuk dijadikan rancangan percobaan. Coba dijawab dulu. Jadi jawabannya ada di option B, meminta siswa merancang eksperimen menggunakan bahan bacaan, yaitu mengidentifikasi variabel-variabel yang terlibat, mengidentifikasi alat bahan, dan merancang prosedur eksperimen. Kemudian Burani mengecek, membimbing siswa. Kita lihat pembahasannya. Pendekatan saintifik 5M terdiri dari tahap mengamati fenomena
atau data, kemudian siswa diminta mengidentifikasi dan merumuskan masalah atau pertanyaan. Berdasarkan pertanyaan tersebut, siswa melakukan kegiatan eksperimen untuk mendapatkan jawaban atau membuktikan hipotesisnya. Dalam kegiatan eksperimen, Bu Rani sebaiknya membimbing siswa untuk merancang kegiatan eksperimen dengan memfasilitasi belajar siswa, tetapi langsung memberikan secara penuh prosedur eksperimen tersebut. Bahan bacaan yang sudah disiapkan diharapkan dapat membantu siswa merancang kegiatan eksperimen sesuai dengan RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Kita lanjut ke latihan soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share ya teman-teman. Masih di kompetensi pedagogi, capaian pembelajaran mendeskripsikan pelaksanaan penilaian otentik holistik yang mencakup ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator, peserta dapat menentukan rumus item atau task yang tepat untuk penilaian otentik. Kita lihat soalnya. Dalam pembelajaran materi suhu dan kalor, Pak Bendi menggunakan model pembelajaran inquiry dengan pendekatan saintifik. Pak Bendi tidak hanya ingin meningkatkan kemampuan siswa memahami materi pelajaran, tetapi juga meningkatkan keterampilan. Rumusan pertanyaan atau tugas berikut yang paling tepat untuk menilai keterampilan siswa menggunakan termometer adalah: A. Ukur suhu larutan yang disimpan dalam gelas kimia dengan menggunakan termometer yang tersedia, kemudian catat hasilnya pada selembar kertas. B. Beberapa suhu larutan yang disimpan dalam gelas kimia. B. Berapa suhu larutan yang disimpan dalam gelas kimia. C. Tunjukkan cara mengukur suhu larutan yang disimpan dalam gelas kimia dan menggunakan termometer yang telah disediakan. D. Catat suhu larutan dalam gelas kimia. E. Hitung kenaikan suhu larutan setelah dipanasi selama 5 menit. Ya, ini rumusan pertanyaan atau tugas berikut yang paling tepat untuk menilai keterampilan siswa menggunakan termometer ya. Rumusan pertanyaan atau tugas ya yang paling cocok, yang paling tepat. Jadi jawaban yang tepat adalah option C ya. Tunjukkan cara mengukur suhu larutan yang disimpan dalam gelas kimia dengan menggunakan termometer yang telah disediakan. Kita lihat pembahasannya. Meminta siswa untuk menunjukkan bagaimana mengukur suhu larutan dalam gelas kimia dengan menggunakan termometer. Dengan tugas demikian, siswa akan menuliskan langkah-langkah mengukur suhu larutan, bahkan mendemokan bagaimana mengukur suhu larutan dalam suatu gelas kimia secara tepat. Guru dapat meminta siswa untuk mendemokan cara mengukur suhu larutan. Kita lanjut ke latihan soal berikutnya. Kompetensi pedagogi, capaian pembelajaran mendeskripsikan pelaksanaan penilaian otentik holistik yang mencakup ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator, disajikan satu set sikap KD 3 dan KD 4. Peserta dapat menentukan alternatif pemetaan pelaksanaan penilaian yang tepat ya. Kita lihat soalnya. Perhatikan kompetensi dasar atau KD berikut 4.9. Menyajikan karya tentang upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan. Indikator, jenis penilaian, dan instrumen penilaian yang paling sesuai dengan KD tersebut adalah: A. Membuat poster bahaya rokok. Ini dia indikatornya. Kemudian jenis penilaian produk, dan instrumen adalah rubrik. B. Menyajikan pengetahuan bahaya rokok. Indikatornya. Jenis penilaiannya penilaian pengetahuan, instrumen tes. C. Melakukan percobaan bahaya rokok. Jenis penilaian praktik ya. Ini indikator tadi, ini penilaiannya praktik ya. Instrumen rubrik.
D. Menyadari bahaya rokok. Indikatornya menyadari bahaya rokok. Jenis penilaiannya penilaian sikap. Instrumen angket. Ya. Instrumen penilaian. Kemudian yang kelima, menelusuri informasi tentang bahaya rokok. Ya, option E. Menelusuri informasi tentang bahaya rokok, indikatornya yang ini. Kemudian jenis penilaian, penilaian produk. Kemudian instrumennya adalah rubrik. Coba dijawab dulu kira-kira yang mana yang paling tepat. Oke, kita lihat pembahasannya. Sesuai buku pedoman penilaian kurikulum 2013, jadi jawaban yang tepat ada di option A ya. Sesuai buku pedoman penilaian kurikulum 2013 dari Direktorat PSMP 2017, penilaian keterampilan dapat menggunakan penilaian praktik, penilaian produk, penilaian proyek, dan portofolio. Kemampuan menyajikan karya dapat dinilai dari sisi proses membuat karya. Misalnya poster bahaya rokok atau penilaian praktik, dan hasil karya yang disajikan penilaian produk yang dinilai dengan instrumen rubrik. Bisa jadi hasil karya dikumpulkan bersama karya lain menjadi portofolio siswa yang bersangkutan. Sesuai opsi yang tersedia, opsi jawaban yang paling tepat adalah option A. Ya. Kita lanjut ke latihan soal berikutnya. Masih di kompetensi pedagogi, capaian pembelajaran menggunakan hasil penilaian pembelajaran IPA untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Indikator, disajikan data hasil evaluasi pembelajaran IPA, peserta dapat menentukan rancangan tindakan yang akan dilakukan untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran. Kita lihat soalnya. Pak Adi melakukan evaluasi terhadap kegiatan pembelajaran yang menemukan bahwa hasil belajar siswa pada aspek pengetahuan belum mencapai KKM 80. Setelah mengkaji jawaban siswa, Pak Adi mengetahui bahwa siswa tidak mampu menerapkan konsep pesawat sederhana untuk menjelaskan konsep tuas pada struktur kerangka manusia, karena selama ini hanya menggunakan alat-alat dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh pembelajaran tuas, Pak Adi juga menduga bahwa siswa hanya menghafal materi yang dipelajari dari buku pegangan siswa dan penjelasan guru. Berdasarkan informasi tersebut, tindakan yang paling tepat untuk dilakukan agar masalah tersebut dapat diatasi adalah A. Menerapkan pembelajaran bermakna, yaitu dengan mengidentifikasi pesawat sederhana pada tubuh manusia. B. Menerapkan pendekatan saintifik dengan mengamati peran pesawat sederhana pada struktur kerangka manusia, kemudian dibuktikan dengan menggunakan alat-alat teknologi atau dalam kehidupan sehari-hari. Yang C. Menerapkan pembelajaran langsung, yaitu dengan mendemonstrasikan bagaimana mengidentifikasi pesawat sederhana pada tubuh manusia dan menghitung keuntungan mekanis. D. Menjelaskan ulang materi pesawat sederhana sesuai kesulitan belajar siswa. E. Menerapkan pembelajaran teman sebaya, yaitu dengan menugaskan kelompok siswa kelompok ahli. Jawab dulu. Jadi jawabannya ada di option B, menerapkan pendekatan saintifik dengan mengamati peran pesawat sederhana pada struktur kerangka manusia. Kemudian dibuktikan dengan menggunakan alat-alat teknologi atau dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat pembahasannya, pembelajaran remedial digunakan untuk guru untuk membelajarkan indikator yang belum tuntas. Dengan menggunakan cara remedial kelas, jika seluruh kelas belum tuntas atau seluruh kelas belum tuntas,
remedial kelompok atau jika sebagian saja yang belum tuntas, atau remedial individual, pembelajaran remedial sebaiknya lebih bersifat konkret, sehingga mudah dipahami siswa. Pada kasus di atas, proses persendian tidak mudah diamati. Ya, tidak mudah diamati ya, kalau proses persendian. Maka guru dapat menggunakan analogi pesawat sederhana yang relevan ya. Ini dia contohnya. Bicep radius ulna, ini persendian. Guru minta siswa untuk mengamati aktivitas kerja mengangkat beban pada segmen tubuh manusia, sehingga mengetahui peran pesawat sederhana yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa pada tubuh manusia. Berdasarkan hasil pengamatan siswa, merumuskan pertanyaan atau masalah untuk selanjutnya melakukan kegiatan percobaan dengan menggunakan pesawat sederhana yang tersedia dalam laboratorium pembelajaran. Berdasarkan gambar tersebut, siswa akan mengidentifikasi unsur-unsur tuas dan jenis tuas pada tangan manusia yang memegang beban. Ini W, ini dianggap beban, sebagai beban. Ya, saya kira teman-teman lebih paham ini yang jurusan IPA terpadu ya. Kita lanjut ke latihan soal berikutnya. Kompetensi pedagogi, indikator esensial, disajikan sebuah kasus percobaan IPA. Peserta dapat menganalisis sumber terjadinya, cara mengatasi, dan prosedur kerja untuk mengatasi kecelakaan kerja di laboratorium berdasarkan karakteristik materi dan jenis alat yang digunakan dalam percobaan IPA. Kita lihat soalnya. Dalam suatu kegiatan pengamatan lapangan, para siswa bersama guru mengamati hewan-hewan invertebrata di tepi pantai. Guru mengajak siswa untuk mengambil sampel beberapa hewan yang tujuannya untuk dibuat awetan basah di laboratorium sekolah. Hewan-hewan itu berupa dolar, pasir, bintang ular, ubur-ubur, beragam cangkang kerang, dan lain-lain. Selama di lapangan, para siswa juga membawa larutan alkohol dan formalin untuk pengawetan hewan tersebut. Kembali dari pantai, sesampainya di sekolah, diketahui ubur-ubur yang dibawa itu hancur. Menurut Anda, mengapa bisa terjadi demikian? A. Karena larutan alkohol yang digunakan 40%, B. Karena larutan formalin yang digunakan 40%, C. Karena ubur-ubur yang dibawa di dalam wadah terkena guncangan, D. Karena membawa ubur-ubur harus di dalam wadah kaca, E. Karena membawa ubur-ubur harus di dalam wadah plastik. Dijawab dulu. Jadi jawabannya ada di option B, karena larutan formalin yang digunakan 40%. Kita lihat pembahasannya. Pengawatan spesimen hewan yang dibawa dari lapangan dapat dilakukan dengan dimasukkan ke dalam larutan alkohol atau formalin. Untuk hewan-hewan invertebrata yang lunak seperti ubur-ubur, diperlukan larutan alkohol 70% atau formalin 4%. Karena pada konsentrasi larutan tersebut merupakan batas minimal atau cukup membuat sel hewan mati. Jika digunakan konsentrasi lebih dari itu, hewannya hancur ya. Jadi 40% itu terlalu besar ya untuk formalin. Oke, kita lanjut ke latihan soal berikutnya. Kompetensi pedagogi, indikator esensial, disajikan soal tentang materi pembelajaran IPA. Peserta dapat menentukan ranah taksonomi Bloom, revisi yang akan diukur oleh soal tersebut. Sebelum masuk soal, saya mohon bantuannya untuk klik subscribe, like, dan bantu share ya teman-teman. Perhatikan soal berikut. Gambar berikut mengilustrasikan perubahan tekanan udara
di paru-paru selama satu siklus bernafas. Tekanan atmosfer sebesar 101 kPa. Jadi ini ilustrasinya. Posisi yang menunjukkan tulang rusuk mulai terangkat AC, A1, B2, C3, D4. Ya. Soal tersebut mengukur kemampuan A. Memahami, B. Menerapkan, C. Menganalisis, D. Mengevaluasi, E. Mencipta. Jadi ada soal untuk siswa. Kira-kira soal ini termasuk mengukur kemampuan apa? Kalau soal seperti ini, coba dijawab dulu. Jadi jawaban yang tepat adalah option C, menganalisis. Ini ada beberapa level kemampuan berpikir kognitif. Yang pertama mengingat, memberikan jawaban faktual, menguji ingatan atau pengenalan, ya, seperti menghafal dan sebagainya. Memahami, menerjemahkan, menjabarkan, menjelaskan, menafsirkan, menyederhanakan, dan membuat perhitungan. Kemudian menerapkan, memahami kapan menerapkan, mengapa menerapkan, dan mengenali pola penerapan ke dalam situasi baru, tidak biasa dan agak berbeda atau berlainan. Kemudian menganalisis adalah memecahkan ke dalam bagian, bentuk, dan pola. Selanjutnya menilai, membuat keputusan berdasarkan kriteria dan menyatakan mengapa demikian. Yang selanjutnya adalah menciptakan, menggabungkan unsur-unsur ke dalam bentuk atau pola yang sebelumnya kurang jelas ya. Soal di atas mengukur kemampuan menganalisis, dalam hal ini mengaitkan tekanan udara dengan proses inspirasi dan ekspirasi sehingga dapat menunjukkan pola yang sesuai. Kita lanjut ke latihan soal berikutnya. Kompetensi pedagogi, indikator esensial, diberikan data nilai siswa pada aspek tertentu, peserta dapat menentukan pengambilan keputusan pada data tersebut. Perhatikan diagram batang berikut. Ini ada diagram batang, ada discovery, ada jigsaw, ada konvensional, ya, model-model pembelajaran. Ada rata-rata kemampuan kognitif, ya. Ini dari 0 sampai 100. Kalau discovery 82,4, kemudian jigsaw 80, konvensional 78,2. Coba kita lihat. Diagram tersebut berupa hasil penelitian tentang skor rata-rata atau post-test kemampuan kognitif siswa yang diajar dengan model pembelajaran discovery, cooperative group investigation, dan konvensional pada materi animalia. Jika Anda sebagai guru ingin menggunakan data tersebut untuk memperbaiki cara mengajar tentang materi animalia di kelas, maka Anda akan melakukan A. Tetap menggunakan model konvensional, B. Akan menggunakan model group investigation atau GI, C. Akan menggunakan model discovery, D. Akan menggunakan paduan model konvensional dan GI, E. Akan menggunakan paduan model konvensional dan inquiry. Coba dijawab dulu. Jadi jawaban yang tepat adalah C, akan menggunakan model discovery inquiry, ya, karena discovery inquiry memiliki nilai tertinggi di sini. Kita lihat pembahasannya. Hasil penelitian ini memberi informasi bahwa kemampuan kognitif siswa pada materi animalia yang diajar dengan penerapan model discovery lebih baik daripada yang diajar dengan model-model lainnya, ya. Kita lanjut ke latihan soal berikutnya. Masih di kompetensi pedagogi,
Indikator esensial, disajikan narasi hasil identifikasi potensi diri peserta didik. Peserta dapat menentukan strategi, pendekatan, media, atau penilaian memfasilitasi pengembangan potensi. Peserta didik menjadi pembelajar mandiri atau self-regulated learner di dalam kelas, laboratorium, dan luar ruang. Sebelum kita lanjut ke soal, saya mohon bantuannya untuk klik subscribe dan bantu like-nya serta share-nya. Perhatikan kompetensi dasar KD berikut ini. KD 4.5 menyajikan hasil percobaan tentang perubahan bentuk energi, termasuk fotosintesis apabila Anda ingin siswa mencapai KD tersebut. Pada materi fotosintesis, alat atau bahan media yang tepat yang harus Anda gunakan dalam pembelajaran adalah A. Spesimen asli, B. Video fotosintesis, C. Carta dan gambar, D. Media game, topik fotosintesis, E. Multimedia interaktif fotosintesis. Jadi jawabannya ada di option A, yaitu menggunakan bahan alat media. Yang paling tepat adalah menggunakan spesimen asli. Spesimen asli. Kita lihat pembahasannya. Media pembelajaran menggunakan ide Brunner tentang pembelajaran, yakni pembelajaran seharusnya dimulai dari aktivitas menuju ke representasi ikonik, misal gambar, model, baru menuju simbolik, misal kata-kata. Selain itu, gunakan pertimbangan kerucut pengalaman Edgar Dale berikut. Ini dia yang pengalaman kerucut Edgar Dale. Ada konkret paling bawah, abstrak paling atas ya. Ini ada lambang kata, lambang visual yang teratas ya. Lambang kata, lambang visual, gambar diam, rekaman radio, gambar hidup, pameran, televisi, karya wisata, dramatisasi, benda tiruan atau pengamatan, atau biasa kalau candi dia miniatur, pengalaman langsung ya, konkret pengalaman langsung. Jadi kalau abstrak itu dia masih lambang kata-kata ya. Kita lihat berdasarkan KD keterampilan dan kerucut pengalaman di atas, maka media yang paling sesuai adalah benda sebenarnya, alat dan bahan kegiatan fotosintesis. Media pendukung dapat berupa video visual yang diproyeksikan. Ingat, PPT bukan media atau PowerPoint bukan media, namun nama perangkat lunak untuk menghasilkan media audiovisual gerak multimedia yang diproyeksikan. Semoga dipahami ya. Kita lanjut ke latihan soal berikutnya. Kalau teman-teman ada yang belum paham, silakan diulang-ulang videonya biar lebih mantap ya. Kompetensi pedagogi, indikator esensial, disajikan narasi hasil identifikasi potensi dari peserta didik. Peserta didik dapat menentukan strategi, pendekatan, media, atau penilaian memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik menjadi pembelajar mandiri atau self-regulated learner di dalam kelas, laboratorium, dan luar ruang. Kita lihat soalnya. Bu Ana mendapati bahwa siswa-siswanya memiliki gaya belajar kinestetik badani atau body kinestetik. Bu Ana hendak melakukan pembelajaran tekanan pada zat. Pembelajaran yang sesuai adalah A. Meminta siswa membaca materi tekanan zat dan menggarisbawahi kata-kata penting. B. Menugasi siswa secara berkelompok untuk menelusuri internet tentang efek ketinggian atau tekanan udara rendah terhadap prestasi atlet. C. Menunjukkan gejala tekanan, mendiskusikan konsep tekanan, dan berlatih soal tekanan pada zat.
D. Meminta siswa menyelidiki pengaruh luas permukaan benda terhadap kedalaman jejaknya bila ditaruh di atas plastisin. E. Memfasilitasi kenyamanan belajar tekanan zat dengan memperdengarkan musik dengan volume yang tidak terlalu keras. Dijawab dulu. Jadi jawaban yang terbaik ada di option D, meminta siswa menyelidiki pengaruh luas permukaan benda terhadap kedalaman jejaknya bila ditaruh di atas plastisin. Kita lihat pembahasannya. Orang memiliki cara berbeda dalam menyerap dan mengolah informasi, dan selanjutnya menjadi gaya belajarnya ya. Pembelajaran yang sesuai gaya belajar yang dominan dapat membawa manfaat agar penyerapan pengetahuan menjadi lebih cepat dan efektif. Berikut ini adalah macam-macam gaya belajar sebagai wawasan teman-teman. Yang pertama, gaya belajar visual. Gaya belajar secara visual ini yaitu kemampuan belajar dengan melihat. Gaya belajar ini digunakan pada orang dengan indera penglihatan yang tajam dan teliti. Kemampuan belajar yang berhubungan dengan ini yaitu seperti matematika, bahasa Arab, bahasa Jepang, simbol-simbol dan lainnya yang berkaitan dengan bentuk. Ciri-ciri gaya belajar visual yaitu yang pertama, bisa mengingat dengan lebih cepat dan kuat dengan melihat. Yang kedua, tidak terganggu dengan suara-suara yang berisik. Yang ketiga, memiliki hobi membaca. Kemudian suka melihat dan mengilustrasikan sesuatu. Memiliki ingatan yang kuat tentang bentuk, warna, dan pemahaman artistik, belajar dengan melihat dan mengamati pengajar. Memiliki kemampuan menggambar dan mencatat sesuatu dengan detail. Ciri lain secara penampilan pada orang dengan gaya belajar visual pada umumnya orangnya cenderung rapi, tidak suka mendengarkan namun lebih suka melihat. Orangnya teratur, berpakaian indah. Orang dengan gaya belajar visual memiliki kesulitan dalam menyalin tulisan dari papan tulis. Tulisannya tampak berantakan dan tidak mudah dibaca. Anak dengan gaya belajar visual menyukai percobaan atau peragaan. Metode pembelajaran yang tepat yaitu dengan metode mind map, video ilustrasi, alat tulis berwarna, pembelajaran menggunakan bentuk. Yang kedua, gaya belajar auditory. Orang dengan gaya belajar auditory memiliki indera pendengaran yang lebih baik dan lebih terfokus. Orang dengan gaya belajar ini mampu memahami sesuatu lebih baik dengan cara mendengarkan. Hal ini berkaitan dengan proses menghafal, membaca, atau soal cerita. Ciri-ciri gaya belajar auditory yaitu yang pertama, memiliki kemampuan mengingat yang baik dari mendengarkan. Yang kedua, tidak mampu berkonsentrasi untuk belajar jika suasananya berisik. Yang ketiga, senang mendengarkan cerita atau dibacakan cerita. Poin keempat, suka bercerita dan berdiskusi. Yang kelima, bisa mengulang informasi yang didengarnya. Orang dengan gaya belajar ini cenderung tidak suka membaca petunjuk dan lebih suka langsung bertanya untuk mendapatkan informasi. Kendala gaya belajar ini adalah anak tidak tertarik untuk memperhatikan sekitarnya, kurang cakap dalam mengarang atau menulis, cenderung suka berbicara. Oleh karena itu, metode belajar yang tepat yaitu dengan musik, menggunakan media, auditory, berdiskusi, bercerita di depan kelas, dan lainnya. Anak dengan gaya belajar ini biasanya saat menghafal akan membaca keras-keras kata-kata yang dihafalnya dan menjadi lebih efektif baginya ketika diucapkan dan dia dengar kembali. Selanjutnya yang ketiga, gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik yaitu gaya belajar dengan melibatkan gaya gerak. Hal yang berkaitan yaitu seperti olahraga, menari, memainkan musik, percobaan laboratorium, dan lainnya. Gaya belajar ini efektif untuk anak yang menyukai gerak dan gambaran imajinasi berdasarkan gerakan. Ciri-ciri gaya belajar kinestetik. Yang pertama, ketika menghafal yaitu dengan cara berjalan atau membuat gerakan-gerakan.
Poin kedua, menyukai belajar dengan praktik langsung atau menyentuh secara langsung. Yang ketiga, anak yang aktif dan banyak bergerak memiliki perkembangan otak yang baik, menggunakan objek nyata sebagai alat bantu, menyukai aktivitas pembelajaran yang aktif atau permainan. Selanjutnya, orang atau anak dengan gaya belajar kinestetik ini cenderung tidak bisa diam, cenderung bosan dengan gaya pembelajaran konvensional yang hanya duduk diam mendengar. Lebih cocok dengan pembelajaran yang melibatkan kerjasama tim, partisipasi aktif siswa, dan kegiatan aktif lainnya. Metode belajar yang bisa diterapkan yaitu dengan menggerakkan jari, mengunyah permen karet, mengeksplorasi lingkungan dengan berjalan-jalan, dan lainnya. Pada anak, metode pembelajaran untuk anak dengan gaya belajar kinestetik ini bisa dengan membuat permainan peran, drama, praktik skill, menari, memainkan alat musik, dan lainnya. Yang keempat, gaya belajar global. Anak dengan gaya belajar global memiliki kemampuan memahami suatu secara menyeluruh. Pemahaman yang dimiliki berisi gambaran yang besar dan juga hubungan antara satu objek dengan objek lainnya. Anak dengan gaya belajar global juga mampu mengartikan hal-hal yang tersirat dengan bahasanya sendiri secara jelas. Ciri-ciri gaya belajar global: bisa melakukan banyak tugas sekaligus, mampu bekerja sama dengan orang lain dengan baik, sensitif dan mampu melihat permasalahan dengan baik, mampu mengutarakan dengan kata-kata apa yang dilihatnya. Anak dengan gaya belajar global biasanya kurang rapih, meskipun sebenarnya menyukai kerapian. Dalam melakukan suatu hal, seringkali berserakan dan barang-barangnya tidak rapi. Untuk mengatasi hal ini, maka akan membuat suatu sistem penataan dengan mengkategorikan barang-barang sesuai tipenya. Anak dengan tipe global ini tidak bisa hanya memikirkan satu hal, namun memikirkan banyak hal sekaligus. Meskipun satu tugas belum selesai, dia juga akan mengerjakan tugas berikutnya. Anak dengan gaya belajar global peka terhadap sekitarnya, termasuk perasaan orang lain, dan merasa senang untuk bekerja keras membuat orang lain senang. Cenderung memerlukan banyak dorongan semangat pada saat akan memulai melakukan sesuatu. Ini gua banget ini. Yang kelima adalah gaya belajar analitik. Anak dengan gaya belajar analitik mewakili Anak dengan gaya belajar analitik memiliki kemampuan dalam memandang sesuatu cenderung ditelaah terlebih dahulu secara terperinci, spesifik, dan teratur, mengerjakan suatu hal secara bertahap dan urut. Ciri-ciri gaya belajar analitik: yang pertama, berfokus mengerjakan satu tugas, tidak akan ke tugas berikutnya jika tugasnya belum selesai. Berpikir secara logika, tidak menyukai jika ada bagian yang terlewatkan dalam suatu tugas. Cara belajar konsisten dan menetap. Anak dengan gaya belajar analitik menilai sesuatu berdasarkan fakta-fakta, namun seringkali mereka tidak mampu menemukan titik gagasan utamanya tentang tujuan tugas yang sedang dia lakukan. Berfokus pada satu masalah atau tugas sampai selesai. Anak dengan gaya belajar analitik lebih cocok belajar sendiri, baru kemudian bergabung dengan kelompok belajar. Mereka juga mengalami kesulitan dalam belajar dikarenakan hanya terfokus atau berfokus pada satu hal. Cara terbaik untuk mengatasinya yaitu membuat jadwal belajar yang terstruktur sehingga sasaran belajar yang ingin dicapai jelas. Metode belajar yang tepat yaitu dengan konsisten melakukan atau mengerjakan tugas sesuai dengan jadwal harian yang dibuatnya. Berdasarkan ciri-ciri yang belajar di atas, gaya belajar di atas, maka siswa yang gaya belajarnya kinestetik cenderung lebih cocok jika melakukan kegiatan hands-on, misalnya praktikum. Baik, itu saja dulu yang sempat kita share pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita akan lanjut lagi di profesionalnya nanti. Kalau banyak komentar, insya Allah kita akan buat secepatnya ya. Demikian, semoga bermanfaat, semoga lulus semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.